wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya berada di sebuah sekolah ya yang sudah tua ini sekolahnya. SMA Negeri 1 Jakarta Pusat, berada di Jalan Budi Utomo. Ini betul-betul legend ya, luar biasa, melegenda ini sekolah. Dan ini sebenarnya sekolah yang suami saya, almarhum suami saya, dulu alumni SMA ini angkatan 84. Nah sekarang saya datang ke sini adalah untuk melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka. Nah seperti apa? Ya ikuti terus saja ya dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan berbagai video tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus saya ya. Ayo. Yang disebut ruang isolasinya ini. Aula ini. Afila. Kan ada obat-obatannya segala macam. Ditambah nanti UKS Ibu. Oh ini ya. Plus UKS ya. Ada kucing. Ini ruang isolasinya. Tapi selama ini alhamdulillah nggak ada yang ini sih. Oh belum pernah ada. Iya belum pernah ada. Oh jadi kalau sebenarnya sih Pak, ruang isolasi itu hanya untuk transit sementara. Iya. Sebenarnya sih dua pertanyaan lah. Jadi kalau anak agak batuk, agak pilek gitu kan, dipisahin dulu, ditanya. Pernah punya riwayat perjalanan nggak keluar kota? Mungkin kondangan dengan keluarga gitu kan. Nah andaikan atau piknik gitu. Tapi kalau dia jawab enggak, pertanyaan kedua, pernah kontak erat nggak sama orang yang positif? Kalau dua-duanya enggak, cukup telepon orang tua, anaknya dibawa pulang dulu nih, belum lagi nggak sehat, jadi nggak sekolah. Tapi kalau kemudian dari dua pertanyaan salah satu dijawab ya, berarti Bapak kontak puskesmas. Cuma itu sih pas sebenarnya ruang isolasi itu. Tapi jadi cukup ada satu kursi, satu meja, berhadapan aja kayak dokter gitu loh Pak. Nah, cukup ini sebenarnya begitu. Prakteknya sih kemarin di sana, tapi selama ini kan belum pernah ada yang itu. Karena apa Bu? Kita antisipasi dulu Bu, begitu. Kalau yang sakit, orang tuanya apalagi sini kan sangat protektif ya. Banyak kan orang-orang yang istilahnya ketakutan. Ya, boleh dikatakan khawatir gitu. Ya, bukan ketakutan. Nanti kita bingung ya bahasa ketakutan. Istilahnya orang tua sangat preventif juga gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya flu itu udah langsung lapor di grup WA-nya sekolah ya, wali kelas, iya langsung gitu izin, nggak bisa masuk, bla bla bla. Cuma kadang-kadang tuh ada anak ngerasa nggak punya gejala, tetap aja jalan padahal habis kontak erat. Nah ini yang bahaya. Ini pohon ambruk kan banjir juga Bu, kita berdampak banjir Bu. Banjir, ring 1 tapi sekarang banjir terus. Masa sih Pak? Asli Bu, makanya saya maksudnya di dalam nih banjir? Masuk ke sini semua, 100%. Ini juga? Iya, ini baru diberes-beresin, 100%. Oh, pantesan saya juga bingung. Kok naik semua ya Pak? 100% Bu. Semua ya? Kena. Padahal itu dulu-dulu enggak ya? Dulu enggak, setelah banyak gedung-gedung di BPS dibangun, segala macam pembangunan susah. Di situ susah penyerapan airnya ya, pembuangan airnya. Pembuangannya lambat. Berarti ini memang betul-betul baru diberesin ya? Baru diberesin, belum lama. Ini kan kita masuk baru 2 minggu Bu. Ini lebih. Gedung tua ya Pak, luar biasa nih. Wah, bukan tua lagi. Bagus sih bagus, cuma perawatannya yang luar biasa. Berat. Misalnya Cagar kita, budaya. Ibu mau ngajuin ini, mesti ada ininya juga. Suratnya dulu, terus belum tentu diterima. Ribet menurut no. Nah ini sebenarnya belum dipakai juga sama anak-anak ya Pak? Belum, apalagi. Tapi kalau ini fungsinya memang biasanya dulu anak ini kalau... Ini corner Bu, ya bisa. Ini untuk yang library lah. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya dipakai pun, yang penting kan ada jaga jarak. Pengelolanya juga dulu, sekarang ini kepala labnya yang dulu guru SMA 3, anak buah Ibu dulu. Pak Putra. Oh Pak Putra, iya. Guru PPKN juga kan. Guru PKN dia. Wah. Tapi ada yang ngajar, ada kan separuh nih Bu. Oh, Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Ini kedatangan Bu Retno Listiar. Bapak Ibu, selamat pagi. Silakan. Ya yang hebat. Wah, ruang gurunya berapa gurunya sih Pak? Gurunya total semuanya ada 45. Terus tendiknya ada 12. Jadi semuanya hampir 60 Bu. Oh, ya, luar biasa ini. Kayaknya ini udah ini sih udah aman, jaga jarak. Jaga jarak. Jauh-jauh. Aman lah. Udah aman. Ada yang istilahnya tugas mandiri sekarang nih Bu. Oh gitu. Iya yang blended juga. Monggo. Sudah sih Pak. Kalau dari sisi
Ini Aman kan ya? udah lumayan, udah 1 meter. Ini aja nih ya nggak nyampe semeter nih. Memang. Kalau yang Karena lihat, kalau rapat juga di sini ya Pak. enggak ada di aula. Oh ada di aula. Aula juga ada. Ini Kecuali sih emang- briefing lah. Kecuali briefing ya. Briefing pagi. Ya. Ini jauh nih, bagus nih. Yang lain memang enggak. Oh iya iya. Sebenarnya Cuma memang kalau ini dekat apa misalnya ya Bu namanya ruang guru kan ruang favorit ya karena saya pernah jadi guru ya. Iya iya iya. Iya. Ruang Tapi lihat ibu kan favorit. selalu di TV ya Bu. Ini sekarang lihat orang aslinya nih. Nih ya Pak, misalnya kan saya ngobrol nih dengan Ibu siapa? Saya Ibu Sofi. Ibu Sofi. Nah, kan kita kemungkinan lagi makan siang, buka masker nih. Ya. Terus abis itu ngobrol nih, Ibu manggil, Bu Sofi manggil, Bu Retno gitu. Terus kan saya nengok nih, Ibu agak maju sih, jaraknya deket sekali kan. Terus kita lupa nih kalau semua nggak pakai masker. Iya iya. Itu aja sih Pak, resiko karena banyak guru positif itu lantaran tadi kita suka buka masker memang. Droplet ya Bu. Droplet, tapi lebih aman sebenarnya ya Pak. Kalau ini kan terlalu dekat nih sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa Pak kalau kondisi lagi ini biar ngelindungin teman-teman guru. Mejanya mungkin berhadapan Pak. Berhadapan gimana Mas? Tapi kalau misalnya rapat ya tinggal puterin kursi. Jadi berhadapan tuh gini. Jarak ini ada isinya ya? Nih yang enggak, iya ada semua. Ada. Tapi ini lebih ringan nih. Nih Pak. Nah, itu Iya, dia. Bapak cerita. Baru film Terus baru pulih saya dari. kaget. Hah, banjir Pak? Saya cukup mengejutkan. Katanya sering ya Pak ya? Mungkin ya. Tentu ini nanti madepnya ke sana ya. Nah, jadi misalnya ini hanya untuk mensiasati aja sih Pak karena jarak tadi terlalu dekat. Oh. Jadi kalau misalnya begini, kita kan aman sebenarnya. Kesini tadi udah lumayan ya kan Bu, udah terpenuhi. Yang belum kan tadi karena Ibu dengan Bapak deket banget tuh. Ibu nyender, itu udah lumayan bagus, masih berjarak. Yang sulit tuh depan belakang. Jadi kalau begini sebenarnya aman sih Bu. Ngobrol pun ya nggak apa-apa. Kalau rapat atau briefing ya kita puter kursinya aja toh Pak. Iya Bu kan? Retno, mohon maaf Bu, misalkan kayak gini nih kita setting, berarti yang sebelah sana juga ke sana dong, Sama, Pak. saling bertolak belakang. Semuanya dibuat seperti itu. Iya, harusnya ya. Saya belakang-belakangan sama saya jadinya ya Bu. Betul. Dengan demikian kan berjarak banget. Kalau ini kan enggak, ini terlalu antara yang satu dengan yang lain dari belakang agak beresiko. Berisiko ya. Itu aja sih. Kan kita nggak tahu juga ya Pak pandemi sampai kapan. Dari Alpha, Delta, sampai Omikron. Angkat semua Bu, angkat semua. Hah? Angkat akarnya Bu tuh pada hancur nih Bu nih. Karena akarnya angkat. Akarnya angkat jadinya Bu. Ya Allah, nggak apa-apa lah, hujan dikit. Oh iya, ya Allah besar banget. Seininya. Sebentar, aku naik. Ini legenda loh. Gede banget. Pohon ini ya. Sip. Betul-betul luar biasa ya. Iya bener ya, keangkat ya sampai akar-akarnya. Kayaknya aku ada masalah nih. Ngobrol aja. Wow. Oke, silakan Bu. Oh iya, selamat pagi. Udah ini Gurunya siapa? rajanya Hesti. Oh ini Bu Adik. Oh, iya. Oh Bu Adi. Lagi Bu Adi. Lagi ditemenin Bapak Ibu mau pengawasan PTM. Ini foto ini Bu Retno. Oh ini anak-anak presentasi Dari belakang ya. aja biar bagus. Dari belakang itu itu. sedang saya pakai Zimit ya Bu. Jadi anak-anaknya ini sedang presentasi yang di rumah juga ikutan. Gitu. Oh gitu. Kebetulan Jadi ada anak-anak yang di rumah ya. iya, Oke. Jadi ini materi tentang apa Ibu? kita lagi presentasi karya tulis dan ini kan bergantian. Nanti kebetulan kelompok ini yang lagi maju. Nanti kalau ada kelompok yang di rumah, dia bisa dia bisa share screen di sana kerjasama dengan teman-temannya yang di sini yang presentasi gitu. Oh gitu. Ya memang sudah Ini pelajaran bahasa Indonesia. bahasa Indonesia tentang materi Karya tulis. karya tulis kebetulan ya materi karya tulis Iya. dan kalau menurut Ibu lebih suka PTM apa PJJ?
Ya, tetap aja Bu, enakan PTM karena hati ke hati ya Bu. Oh gitu. Jadi alasannya karena hati ke hati ya. Tetap Bu, kita bisa liatin karakternya di kelas kayak gimana, kita bisa ini tetap. Cuma Kalau karena kondisinya kayak gini kan mau nggak tidak mau mau ya. Tapi Jadi kalau anak-anak sendiri menurut pandangan ibu, mereka lebih suka PTM apa PJJ? kalau 11 IPS 2 ini kebetulan anaknya saya ya, semalam mereka bilang, "Ibu, ini bukan jadwalan saya masuk. Boleh nggak saya PTM?" Saya bilang satu kelas kita jadwal cuma 20 orang ya Bu, satu Iya, kelas. betul. Nah, sedangkan anak saya harus 20. Absen 1 sampai 20. Boleh dengan catatan ada teman kamu yang kebetulan tidak bisa hadir. Oh, Ada lagi. menggantikan gitu. Iya, Gitu. jadi dari semalam kita udah diskusi ya. Siapa yang nggak hadir kita ganti. Ada nggak nih di antara ini yang gantiin? Ada 5. Banyak banget. 5 anak saya menggantikan, betul. Jadi itu menggantikan Iya, saking semangatnya satu PTM. mereka mikirnya kebetulan ada pelajaran matematik saya nggak ngerti kalau di rumah, makanya saya milih hari ini Bu boleh ya izin. Jadi memang kita wali kelas Bu komunikasinya ke boleh wali nggak ya kelas. saya hari ini, kenapa? Karena matematik saya belum ngerti ini. Oh, Oke. Ini sebenarnya anak-anak PJJ-nya seminggu gitu, Betul. terus nanti gantian pas nomor. Absen 1 sampai 20 seminggu ini, absen 2 1 sampai 40 seminggu depan berganti. Oh iya 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 iya. Seperti Dan itu. ternyata anak-anak begitu semangat PTM ya. Ya, cuma kan Karena- memang ada semalam yang bilang, "Bu, saya masih batuk, sebenarnya mau masuk." Jangan dulu ya, saya bilang gitu. Bagus. Kasihan kamu nanti rame dikomenin teman-teman batuk, saya bilang gitu. Iya, Ya Bu, nggak apa-apa, Kalau buatin nggak surat sehat aja. sebaiknya di Betul, rumah, iya. gitu ya. Karena pikirnya Mungkin Bu Retno bisa ya. nyapa yang di rumah tuh Bu. Oh, iya, Kan Boleh, ibu coba ibu nyapain biar terus mereka diminta untuk ngomong coba. Iya, benar Bu. mau dengar suara inovasi awan bagaimana pelajaran hari ini? Pagi Nova. Inoval lagi, Inoval seneng kan tuh. Wih, Temanmu presentasi tentang apa ini Nova? nggak ngerti dia tidur Bu. Padahal lagi tidur ya Bu. Ya, bagaimana Mei? Presentasi teman kamu hari ini Kelas tentang Sandy apa, di Mei? mana? Satu lagi nih ntar. Mulai katanya setelah ini bisa langsung bareng deh. Oh, suruh masuk aja. Sandy di mana? Speakernya dia. Ah, suruh masuk aja Bu. Bermasalah. Biar dua speakernya aja dia kata Bu tutup, Retno, 2 Mei. kelas aja kata gue. Sandy aja. Oh, si Prima sih lagi Prima. Cuma memang Mei, namanya. Prima ada di Pak berapa ya? Kendalanya kayak itu gini ya. beratnya di situ. Kalau hujan seringnya gini. Oh, tapi kalau kamu senangnya apa? PJJ apa PTM? Aku setengah-setengah, tapi emang Lebih enakan banyak apa? PTM-nya? PTM-nya. Oh, kenapa? Alasannya? Ketemu teman-temannya, terus pelajaran juga lebih masuk. Oke. Memang rata-rata anak suka PTM ya. Kamu kenapa begitu ingin masuk sekolah? Langin belajar lah Bu. Ingin belajar. Iya, Bu. Karena pelajaran tertentunya apa nih yang memang kesulitan kalau PJJ? MTK Bu. Matematika? Iya. Hari ini ada matematika berarti ya? Nggak ada sih Bu, besok. Oke. Kalau kamu apa alasannya sampai mau menggantikan tuh gimana ceritanya? Lebih enak PTM sih, kayak masuk aja pembelajarannya gitu. Kalau misalkan di rumah juga kayak kurang masuk gitu karena jaringannya juga kadang lemot gitu. Kadang lemot ya. Iya, jadi nggak masuk di diri kita sendiri gitu. Jadi ini jauh lebih semangat walaupun hujan dari Iya, pagi ya. Dapat uang jajan juga sih. Oh, jadi ceritanya gitu ya. Dia karena ada temanmu yang nggak mendapatkan izin ya dari orang tua gitu sehingga kamu punya kesempatan menggantikan. Iya. Ini kamu pernah gantiin yang keberapa kali nih? Yang baru kali ini aja sih Bu. Baru kali Iya. ini gitu ya. Tapi memang lebih suka PTM kamu ya? Saya lebih suka PTM Kamu karena lebih lama lebih itu ya? enak aja belajar tatap muka. Kemarin kan PJJ lama ya. Kamu Iya. ngerasa nggak kalau secara kemampuan menyerap itu nurun gitu? Lebih sulit sih Bu. Kalau menurut saya Lebih sulit ya. lebih sulit dicermati juga. Memang PTM ini benar-benar membuat anak-anak secara materi lebih menguasai Iya, ya. Bu. Oke, terima kasih banyak ya semua. Ibu makasih banyak ya Bu ya. Ini Ibu ngajar materi Tentang biogeography. bahasa Inggris ya Bu ya. Nah Ibu kalau saya tanya Ibu lebih suka PTM apa PJJ? Saya lebih suka PTM. Kenapa Bu? Kenapa? Karena kita kan lebih luas menjelaskan materi ke anak secara sekaligus ya Bu. Kalau misalnya blended learning kita kan juga
pertama kan waktunya terbatas, kedua itu kita agak lama men-setting segala macam ini, jadi penyiapannya agak susah dan maksudnya sebenarnya sih tidak sulit, cuman agak memakan waktu lama sehingga termakan waktu habis untuk belajar itu, Bu. Oh gitu. Kalau kamu sendiri, kamu siapa namanya? Saya Hanung. Hanung, kamu lebih suka PTM apa PJJ? Lebih suka PTM soalnya kalau misalkan PTM itu karakter kita bisa langsung dibentuk sama gurunya gitu. Kalau PJJ kan nggak, iya. Kalau PJJ kan nggak bisa gitu. Kayak itu karakternya. Walaupun tadi hujan, tetap punya semangat ya? Iya, buat masuk. Luar biasa. Pelajaran apa yang paling susah kalau PJJ? Oh, matematika, susah ngerti. Susah ngerti? Iya. Kalau fisika itu, PJJ masih bisa dipahami? Kalau fisika masih banyak pelajaran-pelajaran bisa diulangi gitu lah. Tapi kalau masalah matematika lebih susah aja gitu, karena banyak dia hitung. nyambung juga ya? Tapi kalau kita nggak bisa yang sebelumnya? Iya, nggak bisa matematika, fisikanya juga anjlok gitu. Oke. Oh, Saya izin Pak Hairil Tanjung dulu Bu waktu itu. Ibu. Ini dengan Ibu? Ya, ini dengan saya Supriyati. Oh iya ya. Bimbingan dan konseling. Ada berapa Bu guru BK-nya? Guru BK-nya ada 2. Oh, guru BK-nya ada 2. Ibu dengan? Saya dengan Bu Sairiah. Oh, muridnya? Muridnya jumlahnya keseluruhan ada total 700-an ada? Ya, 891. 800. Berarti Ibu pegang 400 lebih? Iya. Karena harusnya 150 ya? Iya Bu, emang ada Tapi insya Allah nanti akan ada Iya. tambahan guru BK. Itu beratnya Bu sampai sebanyak itu? Insya Allah sih tidak berat karena kan kita dibantu dengan wali kelas dan kesiswaan. Jadi kita tidak berdiri sendiri Bu, kita didampingi wali kelas, didampingi pihak kesiswaan. Oke, selama pandemi ada nggak Bu anak-anak yang membutuhkan pendampingan karena ada masalah masalah mungkin stres apa gitu tuh gimana Bu? Kalau untuk saat ini mungkin karena kendalanya online ya Bu ya, mungkin anak-anak yang bosan, tapi selama ini kita panggil ke sekolah, kita bina dengan wali kelas, dengan kesiswaan, alhamdulillah bisa kita tangani. Bisa teratasi gitu ya. Jadi kalau menerima layanan belum ya? Kalau untuk menerima layanan kita mungkin ke kelas 12 ya. Karena kan kelas 12 itu memang mereka sangat membutuhkan karena untuk pendaftaran kuliah. Iya, ini yang sekarang sedang intens sekali itu untuk pelayanan kelas 12 gitu. Tapi kalau untuk kelas 10 dan kelas 11 itu ya kita berikan layanan khususnya untuk siswa-siswa yang mengalami kejenuhan selama proses PJJ. Ada juga kan siswa yang jenuh, akhirnya malas, akhirnya itulah yang kita bina dulu, kita motivasi dulu untuk siswa-siswa yang seperti itu. Tapi kalau untuk siswa-siswa yang masih enjoy belajarnya, ya kita hanya sharing session aja. Apalagi kan sekarang sudah mulai PTM ya Bu, 50%, jadi insya Allah anak-anak sudah mulai termotivasi untuk belajar lagi. Oh syukurlah ya. Oh ini ruangannya nih Ibu yang satunya, terus Ibu di sini. Oh ini ruang konselingnya ya. Kita. Jadi kalau anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus Bu, kita bisa konseling. Bisa di sini ya. Iya. Ini mungkin biar Ibu aman sih, sebaiknya ada plastik ya. Oh iya. Kayak biar terlindungi ya. Jadi kalau ada penyekat plastiknya kan kita sama-sama bermasker, tapi karena lama kan intens itunya. Tapi ini memang terbuka banget juga ya. Iya terbuka, tapi kan kita kan kenapa kita adakan ruang khusus, karena kan kita kalau konseling kan sifatnya pribadi ya Bu ya, makanya kita anak-anak bisa masuk ke sini. Gak ada masalah gitu, sih, tapi ya. Secara udara ini secara kan lebih udara kan biar terbuka, maksudnya supaya kan sekarang pandemi apalagi ya kita membutuhkan sirkulasi udara. Lebih bagus malah seperti ini, aman. Iya walaupun kita pakai AC tetap kita buka. Iya sih Bu, lebih aman begini. Gitu. Jadi kan kalau anak-anak yang ibaratnya konsultasinya yang sifatnya bukan rahasia, kita bisa lakukan di sini. Tapi kalau yang saya nggak mau Bu, ada yang tahu gitu kan ada anak-anak yang seperti itu. Bisa baru di ke sini. Ini dong Bu Sairiah Bu. Ibu. Apa kabar? Sehat? Aduh, jadi Ibu megang ratusan anak ya? 400 tadi yang ngobrol ya?
Luar biasa. Gimana ini habis ngajar kan? Iya, lantai 3. Gimana tuh ngajar apa nih ceritanya Ini nih? kebetulan saya mau ngasih video Heeh. karakter anak gitu kan. Oh ya udah Bu. Terus ada 2 lagi nak pernikahan dini gitu kan. Oh, iya iya. Terus iya. Menarik ya. Anak-anak suka. Itulah akibat pernikahan dini itu bagaimana? Dampaknya apa? Iya Bu, iya gitu kan. Udah kan anak kelas 10 tuh Bu. Oh, kelas 10 ya. Iya. Makanya lantai 3. Lantai 3. Daya usia udah 58. Mau tidak Hebat masih naik tangga di usia 58. kita hanya berdua. 2 tahun lalu sebelum dia datang saya hanya sendiri. Luar biasa Ibu ya. Sendiri. Gimana Bu nanganin anak sebanyak itu ketika sendiri Bu? Ketika sendiri saya yang penting yang saya hadapi. Pentingnya kelas 10. Jadi yang intent tuh anak kelas 10 karena mereka kan peralihan dari SMP ke SMA. Itu karakter Sehingga mereka. membutuhkan Betul. ya. Yang kedua yang terakhir kelas 12 yang akan masuk ke PTN. Oh iya Nah, iya. itu iya, yang iya. saya intent terus tuh. Betul. Jadi saya membaginya pada waktu saya sendiri Jadi sesuai target ya. target. Dan yang utama yang mana? Betul. Gitu. Jadi Ibu Saya sudah membuat sendiri itu ya? karena guru yang satu kan pensiun gitu ya. Udah 2 tahun saya tangani sendiri. Terus saya apa? Kelas 11 hanya sewaktu-waktu saya masuk. Karena kan kelas 11 sudah paling tidak karakter dan budi pekerti mereka sudah di kelas Sudah 10 kebentuk kan. ya, udah kebentuk. Sudah dari kelas 10. Udah saya berikan. Ya sudah pada saat saya sendiri seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah ada teman berdua meringankan. Dan itu pun kami berdua ini semua dari kelas 10, 11, 12 kami bagi 2. Bagi 2 ya. Iya, jadi ini kelas 10 IPS, saya 10 IPA. Oh, jadi megang tetap dari kelas 1 sampai kelas 3 jurusan dari yang Betul. dibedakan. Nah, ini 11 IPS, saya 11 IPA, 12 pun begitu. Saya dominan di 12 IPA. Nah, ini dari IPS itu. Siap. Jadi itu aja. Kita Ya, bagi ya, tugas yang penting terjamalah sedikit-sedikit. Ya, terpeganglah membantu anak bisa ya. Betul, Bu. Tadi saya bilang di ruang ini bagaimana kalau pakai plastik yang biar aman. Oh, kalau ngajar olahraga PJJ agak susah ya, Pak? Enggak juga sih. Enggak susah. Yang penting kita nyampein materi apa yang kita pelajari untuk hari ini. Gitu. Baru nanti prakteknya gitu ya. Kalau praktek kan karena kita masih WFH, ada yang PJJ yang pun nggak diperbolehkan praktek sama dinas. Jadi kita hanya menyampaikan materi aja, Bu. Teorinya aja. Materi aja. Nanti Bapak ngambil nilainya pakai video atau gimana, Pak? Bisa berupa video, bisa berupa tugas atau kuis, dan lain-lainnya, Bu. Oh gitu ya. Tapi kalau ditanya lebih suka PTM apa PJJ, Bapak sebenarnya lebih suka apa? Kalau saya lebih suka langsung masuk, Bu. Oh, PTM ya? PTM pun bukan harus wajib prakteknya. Coba kalau olahraga tidak ada praktek, bukan olahraga, Bu. Kalau olahraga itu kan kesehatan jasmani, Bu. Ya, jadi memang harus dilakukan. Gitu. Bener juga. Jadi kendala banget ya ketika pandemi ini ya. Kendala banget. Kalau kita memberikan teori, hanya teori aja, tidak melakukan praktek, buat apa? Itu lagi itu ya Kesehatan itu mertuanya dari Bu. mana? Itu Sekedar nama doang. Jadi kayak pengetahuan doang gitu Pengetahuan ya. doang, Bu. Dulu ini sekolah mungkin mewah banget kali ya. Duh, ya Pak ya, kalau ngebayangin 7.660 Bu. tahun berapa sih nih? Dibangunnya. Orang hampir sama kayak Merdeka. Ya Allah. Lampunya nggak bisa nyala. Oh ini ya, UKS ya. Tapi jarang kali ya anak ke UKS ya sekarang ya. Oke. Ini juga kemarin yang kena dampak Bu Retno. Gentengnya atasnya kan kena ambrukan ranting. Ya Allah, ini termasuk ya karena di depan sih ya. Iya. Ini obat-obatannya ya. Untung aja ya, kalau enggak ngeri banget Ya ya itu Pak. makanya kata Ambruknya malam. Ambruknya pas banjir itu ya, Mas. Iya. Terus langsung miring kayak gitu. Untung ketahan sama climbing wall. Ketahan climbing wall. Climbing wall ini salah satu rantingnya gitu. Jadi dia ngangkat doang kayak gitu. Foto-fotonya ada. Ya, nanti pasti bisa lihat tuh. Aku mau lihat kayak apa. Nih urusannya Bu Esti nih gimana nih? Ada tabung oksigen. Kemarin itu waktu ada yang kayak guru udah COVID boleh pinjam silakan itu Bu.
Oh, jadi guru-guru yang Iya, lagi bilang apa pada saat lagi Delta kemarin itu Iya ya? betul, jadi ketika Jadi kalau gurunya misalnya atau keluarganya kalau ada gurunya itu, kena boleh COVID, iya pinjam. boleh pinjem gitu Bu. Oh, dan memang ada yang minjem? Ada minjem Bu. Jadi gimana tuh cerita siapa ketika minjem itu Iya, gimana? jadi ketika misalnya ada guru atau keluarga guru yang kena COVID kemarin, Bu ya sempat kan tuh Terus ngalamin sesak langka kan napas. oksigen Bu ya. Jadi silakan boleh pinjam Matiin ke dulu, Pak. sekolah gitu loh. Dengan Jadi pinjem tabungnya, Tabungnya nanti pinjem mereka tabung. isi di luar kan Iya ya? betul, isi di Karena luar. kan harus berkali-kali isi. Iya betul banget Bu. Oh, dan itu membantu banget ya? Banget banget ngebantu Bu. Tahun ada 6 tabung, banyak jadinya tabungnya Bu lumayan banyak gitu ya. ya. Paling nggak keluarga besar sini Iya. ya bisa teratasi. Betul, Waktu itu kan betul. sempat terjadi kelangkaan Betul, banget ya. betul banget Bu. Oh. Oke, ya. Ya, tadi saya udah keliling tuh ya, ditemani oleh Ibu Hesti, Bapak Wakil Sarana ya, Pak Teguh, keliling-keliling kelas, keliling ruang BK, ruang UKS, ruang isolasi sementara, ruang guru ya, sempat ngobrol juga sama teman-teman guru. Nah, tadi Ibu Kepala Sekolah nggak nemenin karena beliau memang harus meeting ya, jadi di dalam by Zoom ya Bu ya kebetulan ya. Betul. Nah, sekarang kita mau ngobrol nih seperti apa PTM ya, penyelenggaraan PTM di SMA Negeri 1 Jakarta Pusat. Nah, Ibu salam kenal nih Bu. Tak kenal maka tak sayang katanya. Betul, Ibu iya. harus kenalan dulu nih, nama lengkap, jabatan, sudah berapa lama di sini, sebelumnya di mana? Siap. Oke, kita salam perkenalan dulu. Kebetulan saya Yunidar, diberi kepercayaan saat ini memimpin dari SMA 1. Dan sebelumnya saya berasal dari SMA Negeri 16 Jakarta, promosi ke SMA Negeri 17. Oh, oke. Kemudian dari SMA Negeri 17 Jakarta Barat 1, saya ditempatkan di SMA Negeri 1 yang saat ini sudah mencapai 3 tahun di SMA Negeri 1. Udah lama ya, 3 tahun ya. Ya, alhamdulillah Allah percayakan saya di sini dalam kondisi yang betul-betul setahun saya berada di SMA 1, kemudian 2 tahun kita pandemi. Jadi setahun doang tatap muka lah ya, berikutnya Langsung PJJ tidak ya. tatap- Oke, Jadi terus 2 tahun kita tidak tatap muka. jadi walau 3 tahun kan 2 tahunnya nggak ketemu langsung. Nggak ketemu. Hanya ya. setahun sebetulnya bersih yang saya berada di SMA 1. Betul-betul bisa komunikasi langsung pada teman-teman guru, kepada peserta didik. Yang 2 tahun saya unik ya. by Zoom saja. Beda loh, by Zoom keakraban seorang kepala sekolah ya Bu Beda. ya. Dengan Ya. guru, dengan murid tuh by Zoom sama Beda. langsung. Sebetulnya saya sudah kangen ketemu langsung, menyapa, membelai anak itu satu keinginan yang benar-benar kalau bisa. Kemudian Allah, semua ini kan dari Allah ya. Betul. Allah angkat semua pandemi yang ada di negeri ini sehingga kita bisa berkomunikasi langsung kepada guru, tendik, anak-anak Ya. dengan kebiasaan baru. Nah, ini ada cerita nih pas saya kesini, rupanya SMA ini ya, Ibu baru saja berhasil menyingkirkan istilahnya pohon yang tumbang, pohon legendanya SMA Negeri 1. Ya malu nih kan sekolah cagar budaya ya, gedung lama ini. Nah, gimana nih cerita soal pohon legenda, Bu? Coba Bu ceritain seperti apa tuh, Bu? Allah Akbar. Ya, sebetulnya sedih sebetulnya ya Bu ya. Kalau dikatakan ini adalah legenda, Iya, legendaris banget gitu di SMA Negeri 1. Semua alumni itu punya kenangan khusus di pohon sengon itu. Iya, tanpa terkecuali. Pohonnya emang gede banget ya Bu ya. Lingkar batangnya Dan itu sudah rindang. mencapai 3 meter. Nah, pada bulan Februari itu, di hari Selasa hujan deras. Oke. Saya tidak berpikir bahwa itu akan banjir di SMA 1. Jadi banjir? Pada hari Selasa itu saya sedang PTMT, banjir. Itu namanya anak-anak mungkin ya, nggak pernah lihat banjir. Kita bilang tolong berada di kelas masing-masing dulu, masing-masing guru ke sana, mereka lari keluar dong. Sudah dijemput sama orang tuanya mobilnya, by supir. Dia bilang, "Pak, tunggu ya, Bapak pulang aja deh, saya di sini." Jadi malah seneng ya Malah seneng main banjir, main Ya, hujan. itulah anak-anak. Padahal udah SMA loh Udah ya. SMA. Oke, terus Jadi yang kayak kebakaran jenggot, guru-gurunya kan kita melarang mereka saling komunikasi, saling bersentuhan. Ya walaupun mereka jarang-jarang ini masih main hujan. Enjoy banget dengan seragamnya main hujan. Astagfirullahaladzim. Kalau kalian sakit, saya bilang pasti orang tuamu akan menyalahkan pihak sekolah. betul. Seolah
membiarkan nih terjadi ya, padahal udah disuruh tidak ada pulang. pembiaran sama Iya, sekali. padahal udah disuruh pulang. Sudah pulang. Oke, sudah begitu selesai hujan, sekitar jam 2-an anak-anak sudah mulai pulang. Sore saya pulang dari sini sekitar jam 5. Belum ada tuh berita tumbang. Begitu subuh saya lihat tuh. Ini yang kebetulan yang menginap di sini. Saya nyampe jam 6:20 di sekolah ini. Saya lihat sudah miring, Bu. Sudah terangkat akarnya. Saya langsung komunikasi ke RW, ke kelurahan, kecamatan, langsung ke Sudin. Saya laporan dulu. Iya. Kalau nggak laporan saya salah. Betul. Laporan kemudian saya ambil tindakan. Kalau saya tertulisnya menyusul. Oke, ya. Saya harus mengamankan dulu. Pertama adalah anak-anak saya. Maka saya ambil sikap hari itu. Tak ada Anak-anak PTM. saya tanpa PTM. Oke, ya siap. Pulang. Kalau tidak, Bu, saya tidak bisa menjamin itu semua. Iya dong, benar. Nah, begitu saya koordinasi jam 1 semua sudah, di kehutanan kota juga oke, ke semua dinas terkait karena kita kan sekolah ini adalah cagar budaya, tidak Betul. semudah itu saya bisa Ya. menyelesaikan walaupun itu benar-benar harus saya atasi. Ya. Nah, setelah saya dapat kesini juga terkendala, mereka tidak punya mesin pemotong yang besar. Ya karena itu kan diameternya aja Diameternya 3 sudah meter, 3 meter. ya. Akhirnya bersurat dulu ke hutan kota provinsi. Dinas kehutanan istilahnya. provinsi. Oke. Tadinya kan kita ke dinas kehutanan Jakarta Pusat dulu kan, Bu. Nah, Sampai harus ke provinsi nih. iya, tetap harus. Karena pakai alat berat potongnya. Kendalanya satu, kalau memang dia di pinggir jalan, mungkin ada alat berat mobil bisa masuk. Kalau ini kan di dalam. Di dalam. Tidak bisa. Jadi Iya. angkat kayunya pun harus lewat gerobak dan itu di satu-satu. Jadi harus Jadi pakai tenaga. kecil-kecil dulu dipotongnya. Dipotong kecil-kecil dulu. Baru Jadi, satu-satu. Pemotongan itu pun benar-benar saya acung jempol, saya ucapkan terima kasih sekali kepada tim tebang pohon yang ada di Pemprov DKI Jakarta ini. Dan mereka manjat itu tanpa pengaman. Dan kalau kita orang awam nggak bakal bisa itu. Udah mohon maaf. Kalau saya lihat ada orang yang manjat sampai tanpa pegangan itu baru kali ini. Dan saya paling khawatir kalau mereka jatuh, kena juga kan sekolah saya. Iya. Saya bermohon kepada tim kehutanan, Pak, tolong Pak, saya punya alat pengaman dari Palasi, pakai ya saya. Mereka nggak mau, Bu. Nggak mau ya? Nggak mau. Mereka bilang kalau saya dikasih alat pengaman malah mengganggu aktivitas Sulit saya malah, bekerja, iya. Ya sudah, tapi hati-hati ya Pak. Saya bilang, iya. Dan ada uniknya juga di pohon Apa? itu, karena mungkin sudah ratusan tahun, katanya banyak ya, kita boleh percaya boleh tidak bahwa Allah itu menciptakan makhluk hidup. Itu ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Iya. Nah, Iya. ternyata ada yang tidak berwujud itu dan unik lagi, yang nebang pohon itu 2 malam berturut-turut didatangi. Nah, jadi dia Didatangi, bilang, terus? kalau saya, rumah saya dihancurkan, tapi saya minta ganti 1 nyawa manusia. Ya Allah. Merinding saya. Dia laporan masuk ke ruangan saya. Saya bilang, Pak, mohon maaf. Gimana solusinya? Terus dia bilang, saya nggak sanggup, Bu. Sudah saya jawab, saya nggak sanggup. Kalau enggak, mereka berdua yang motong. Akan kena di salah satu mereka ini. Nah, akhirnya, yang malam kedua dia mimpi lagi. Saya minta ganti 1 nyawa hewan. Oke lah, saya langsung sanggupi. Nyawa hewan, saya langsung kapan waktunya? Kalau sudah selesai dipotong. Hewannya nggak ditentuin apa? Ditentukan, Bu. Minimal itu ada kambing. Oh, kambing. Iya. Ya akhirnya saya komunikasi dengan tim manajemen saya, ayo kita sama-sama. Ini bukannya sirik, tapi ini kita ucapkan terima kasih kepada tim pemotong pohon. Iya. Ya, kita doa bersama, yuk makan bersama setelah itu. Saya tanya dulu sama tim, Bu, nanti Bu selesai ini di sekitar di hari Kamis Jumat. Oke, hari Kamisnya saya ambil. Kalau hari Jumat kan kita mau sholat Jumat segala macam. Betul. Saya tidak ingin mengganggu aktivitas teman-teman. Iya. Saya panggil, ada tukang jual sate kambing DP2 KP32 itu, Pak Haji itu, saya mohon bantuannya, carikan saya kambing. Tolong sayurkan sekalian. Matang antar ke SMA 1. Jadi tapi diniatkan untuk yang penyembelihannya dilakukan oleh guru agama SMA 1 di tempat, memang dimintanya disembelih di tempat pohon itu.
Oh, jadi kambingnya ini hidup, terus hanya dibawa ke situ, dibawa ke sini. lalu disembelihnya Disembelih situ, di dekat pohon itu. Dekat pohon itu. Nah, alhamdulillah penyelesaian pembersihan itu sampai 4 minggu sebetulnya, di total sampai dengan bersih itu 4 minggu. Jadi saat saya harus menyelesaikan, menuntaskan pohon itu, saya komunikasi ke Sudin, saya bilang demi keamanan dan keselamatan peserta didik saya mohon izin tidak melakukan PTMT. Oke. Bu, kerjakan yang terbaik menurut Ibu dan itu benar-benar demi pendidikan anak-anak. Demi pendidikan anak-anak. Orang hujan aja mereka main hujan. Ya, betul. Apalagi betul. pohon kayu, Bu. Mereka dia nggak boleh datang, mereka malah dia deket nanti. Malah pengen tahu, kan anak kan begitu. Karena itulah di SMA 1 tidak ada PTMT. Dimulai PTMT adalah tanggal 7 Februari. 7 Februari. Baru mulai PTMT. Oh, baru ya, karena tadi ya. Ada pohon yang rubuh tadi ya, dan itu memang membutuhkan waktu lama untuk pembongkaran. Dan ternyata ada kisah-kisah yang mengejutkan juga ya, ya luar biasa. Ya, ini. boleh percaya, boleh tidak, dan itu ada di SMA 1. Dan setelah itu kan tidak terjadi apa-apa. Setelah itu alhamdulillah, baik yang menebang pohon maupun peserta didik yang masuk, alhamdulillah semua dalam kondisi sehat walafiat dan aman. Jadi si penebang sendiri mungkin pernah ngalamin juga ya, Bu? Pernah. Satu temannya pas saat mereka menebang pohon di daerah mana saya nggak kurang jelas. Jadi memang sudah diingatkan, kalau enggak salah satu di antara kalian, satu jatuh, Bu. Pada saat nebang pohon itu jatuh, pecah kepalanya, tidak bisa terselamatkan. Iya, iya, ya. Itulah kenapa mereka mengungkapkan ke Ibu waktu itu ya. Itu mungkin penyebabnya kenapa mereka berani mengungkapkan ke saya. Ya, artinya karena ada keyakinan tadi, artinya dia percaya karena pernah ngalamin. Mungkin sebagian orang kalau belum pernah, nggak usah deh itu tahayul. Tapi faktanya ya, namanya orang pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Betul, ya. Tentu dia mengungkapkan dan ternyata ketika untungnya bisa diganti hewan ya. Ya, alhamdulillah. Saya sih hanya bermohon kepada Allah, mohon dijaga keluarga besar SMA 1 dan tim yang bekerja untuk menyelamatkan SMA 1. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin ya Bu. Itu kisah saya. Kisahnya ya. Dan itu unik gitu ya. Nah Bu, kalau terkait dengan PTM sendiri, tadi banyak kisah Ibu ya, PTM terpaksa semuanya PJJ dulu selama penambangan karena berisik juga waktu motong. Pasti ya Bu. Betul sekali. Ya. Dengan alat berat tadi gitu ya. Nah, tapi terus kan tadi kata Ibu sempat banjir dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi mungkin itu diantara kendala PTM akhirnya ya Bu. Nah, Ibu bagaimana penyiapannya tuh terkait dengan itu, penanganannya, penyiapannya gimana? Karena banjir kan otomatis anak-anak nggak masuk. Saya tadinya hanya meliburkan anak, merumahkan anak hari Rabunya saja. Rencana saya. Rencananya sehari aja. Membersihkan. Karena banjir itu kan baunya luar biasa, ya. Sedaplah. Ya. Jadi saya dan nggak sehat. Ya, dan itu saya sterilkan dulu sehari gitu. Maksud saya hari Kamisnya masuk, tapi karena kendala pohon tadi, jadi tidak masuk. Jadi saya mengerahkan. Oh, jadi didahului dengan banjir dulu, baru kemudian pohon. Habis itu ya betul-betul sebulan tanpa PTM. Akhirnya masuk tanggal 7 kemarin ya. Februari masuk sampai dengan saat ini. Ya, ya, ya. Terus gimana Bu penanganan ketika banjir dan lain-lain itu gimana? Penanganan ketika banjir segera, karena kita memang 2019 itu parah-parahnya banjir di SMA 1. Sebelumnya enggak ya Bu? Enggak pernah banjir, karena kan saat itu pintu air yang ke arah istana kan dibuka. Oke, siap. Pastinya kita berdampak dong. Kita dulu yang berdampak baru istana. Ya karena kan deket banget. Ring 1 ini kan Bu. Makanya. Terus kalau sudah begitu, memang semua kegiatan untuk banjir, semua yang berkaitan dengan aset kita sudah ditinggikan. Antisipasinya menaikkan semua. Begitu hujan, memang sudah di atas-atas semua. Karena pengalaman 2019 lab komputer saya 3 labnya itu basah semua. Ya Allah. Jadi namanya basah, ya otomatis kan ada konslet, ada dari listrik dan sebagainya. Nah untuk kali ini memang kami sudah siaga. Jadi ada tim caraka kami yang memang menetap di sini yang bisa jaga malam 2 orang. Begitu hujan memang mereka sudah siap semua. Karena memang semua aset sudah di atas, tidak ada lagi yang di. Tidak ada di bawah. Ya, ukuran 1 meter lah air karena masuk pertama kali itu sampai 50 cm. 50 cm. Jadi di ruangan Ibu ini juga 50 cm. Banjir. Tapi ruangan saya nggak sampai 50 cm. Enggak ya. 30 cm di ruangan saya. Bagian kelas-kelas dalam
50 cm. Artinya berdasarkan pengalaman itu, tim kami yang ada di sekolah langsung sigap membereskan, menyingkirkan, mengatasi bagaimana caranya, terutama untuk arsip dan aset segera dinaikkan. Ya, itu yang utama, betul penting banget ya. Kalau seperti itu kan harus cepat mengambil keputusan, segera melaksanakan, mengatasinya, baru nanti saya laporan. Yang penting tuh nanganin dulu memang. Kalau soal resminya, formalnya nanti ya. Yang penting kan Ibu udah koordinasi juga tadi ya. Betul. Secara itu dengan begitu atasan. saya langsung by phone. Saya bilang, Pak mohon izin telepon, tapi nggak nunggu jawaban, saya langsung telepon. Karena urgent. Iya dong, kan itu memang harus dilakukan ya. Tapi kalau Ibu harapannya sendiri apa nih Bu? Terkait dengan ya paling nggak pengalaman-pengalaman ini ya, terkait dengan PTM, terus kondisi sekolah yang juga sempat banjir padahal sebelumnya nggak pernah. Nah itu gimana Bu, harapan Ibu? Sebetulnya yang pertama nih, untuk banjir. Kalau banjir saya hanya bermohon, karena memang kita nggak bisa, itu alam ya. Iya, betul. Mungkin ada solusi, tapi untuk tahun-tahun ke sini itu banjir sudah jauh berkurang walaupun tidak hilang. Ya, dengan sumur resapan, dengan itu memang manfaatnya sangat ada besar. ya. Oh, sumur resapan itu ya? Iya. Termasuk di sekolah saya juga kan sumur resapan sudah banyak. Sudah banyak ya? Ada berapa titik Bu di sini? Yang besar sekitar ada 7 titik ya. Oh, itu membantu banget ya? Itu membantu banget. Terus. Nah kemudian kayak ada harus berkoordinasi antara kelurahan, RT dan RW dengan pihak kita yang ada di sekolah. Karena kadang-kadang programnya RW itu buat mereka adalah solusi, tapi akhirnya berdampak ke kita yang ada di sekolah. Contohnya seandainya mereka mengadakan pintu air. Airnya dari sini kan keluar muncul ke Gunung Sahari ya, ke sana sungai yang di sana. Pintu itu ditutup. Di sana tidak banjir, akhirnya air dari kesini ngalir pulang lagi ke kita. Itulah yang mendampakkan banjir di sekolah kita. Maka kedepannya harapan saya kepada tim yang ada di kelurahan, kalau membuat program mungkin mempertimbangkan. Tidak ada salahnya kalau kami yang berada di lingkungan wilayah ini pun sedikit banyak diajak untuk berdiskusi. Iya betul. Untuk melihat ke depannya. Ada masukan, jadi kebijakannya tepat. Kebijakannya tepat, itu bagus. Tapi kurang tepat karena berdampak yang lebih besar lagi. Niatnya ngelindungi yang mana, tetapi berdampak pada yang lain. Dan ini lembaga pendidikan, gitu ya. Yang tidak bisa kita nggak bisa menyederhanakan. Memang harus ada gitu. Karena ini juga milik negara gitu kan. Betul, perorangan. Mungkin SMK Negeri 1 ikut berdampak juga kalau Ibu terdampak. Oh, sama ya. Dia akan berdampak juga. Sama ya, karena cuma sebelahan. Nah, itu buat banjir. Kalau menghilangkan banjir, saya yakin dan percaya Pemprov DKI juga sudah berjuang. Betul, sudah berusaha mati. Tapi memang dari zaman kuno kan di DKI Jakarta ini memang banjir. Tapi untuk menghilangkan total mungkin tidak mudah. Tidak mudah ya. Tapi meminimalkan ya, paling tidak pada saat PTM nih ya. Ini jujur sekarang ini sudah jauh sekali ini berkurangnya gitu loh. Dari 2019 yang saya rasakan sampai dengan detik ini udah jauh sekali. Kalau kemarin banjirnya sedikit Bu, sempat masuk ruangan saya juga enggak. Emang sebelumnya itu sampai 1 meter? 50 cm. Berapa? 50 cm belum sampai 50 cm. Oh, hanya 50 cm ya. Tapi kalau kemarin lumayan kan itu. Itu lumayan. Karena banjir itu mesti ada lumpur yang masuk. Betul. Kemudian kita nggak tahu air dan itu membawa apa saja. 50 cm. Untuk membersihkan sisa-sisa itu lumayan menyita waktu, tenaga, pikiran. Benar Bu, berat banget saya misalnya rumah kebanjiran, saya di Kelapa Gading ya. Pernah banjir. Itu aja capek banget, apalagi satu sekolah gitu betul. Ya. Dan di sekolah kan yang harus diselamatkan banyak. Arsip dan saya kalau sudah begitu benda-benda listrik. Pasti matikan listrik pertama. Matikan listrik. Kemudian aset-aset naikin yuk. Sebagian matikan cek listrik dan sebagian langsung masukkan. Tapi kalau sekarang aset sudah di atas semua, saya agak
Agak aman ya, lantai Ya. 2 ya udah diamankan ya. Alhamdulillah, karena pengalaman lah berdasarkan Harus belajar Iya. dari pengalaman. belajar kan? dari pengalaman, kemudian mencarikan solusi terbaik buat kedepannya. Iya. Gitu. Jadi harapan Ibu tadi ya, ada pelibatan ya, antara RT, RW, unsur sekolah kalau setidaknya. ada program-program baru dari mereka. Oke. Semuanya kan untuk kepentingan terbaik Kepentingan bagi bersama, anak ya, dan untuk Tidak ada kepentingan buat juga kepentingan buat pribadi. bersama, nggak ada untuk pribadi. Betul. Dan anak itu kan memang istimewa ya, jadi bagaimanapun ibu kan berniat melindungi warga sekolah, Iya. terutama juga tentu peserta didik ya. Tadi kan ada cerita-cerita juga menarik, baru banjir sedikit, anak-anak udah main hujan coba. Waktu 2019 main perahu Bu mereka. Jadi ada kelas ya untuk main olahraga itu Bu. Mereka buat perahu, main dayung di lapangan sini Bu. Dan memang bisa ya pakai perahu. Saya langsung begini, ya Allah anakku. Saya masuk sampai ke sekolahan itu dari apa namanya? Apa itu ya? Kantor pos. Turun jalan kaki. Saya segini Bu. Selutut Ibu? Selutut saya. Sampai depan itu segini saya Bu. Jadi saya itu udah basah-basahan. Saya harus, kata mereka di sini, Ibu jangan ke sekolah. Nggak bisa, saya bilang. Saya harus ke sekolah. Saya nggak bisa. Ya udah, Ibu jemput saya di depan kantor pos, saya bilang gitu. Mereka bawain tas saya, bawa payung, kan hujan Bu. Iya, jadi mobil Ibu diparkir di sana. Iya. Terus Ibu di sini Saya dijemput oleh jalan Caraka kaki. saya jalan kaki pakai payung segini. Terus saya di sini kan air semua. Saya naik ke atas Bu. Ke aula. Nangkring di aula. Anak saya main perahu Bu. Dan udah kita umumkan subuh itu jangan ada yang ke sekolah, tapi ada yang nyampe ke sekolah. Ngapain ke sini? Main air Bu. Itulah dunia anak-anak. Itu bayangan dunia anak-anak. Jadi walaupun SMA kan tetap anak, belum 18 tahun ya, begitulah ya. Jadi ini banyak banget ya cerita unik. Terima kasih sudah berbagi nih Bu ya. Dan pasti tidak mudah ya mengatasi hal itu, tapi tadi luar biasa bagian dari ceritanya. perjalanan hidup itu. Betul. Dan itu mungkin tidak semua orang mengalami juga ya Bu. Betul. Tidak semua sekolah punya kisah-kisah kayak Ibu tadi Kisah unik ceritakan. seperti saya. Iya, dan kok ya kebetulan ketika Ibu ditempatkan di sini terjadi peristiwa-peristiwa itu juga Itulah ya. saya bilang. Saya adalah pelaku sejarah. Ya, jadi memang benar-benar bagaimanapun harus disyukuri ya Bu, keadaan disyukuri, itu ya. Dan ini memberi pengalaman yang luar biasa. Dan tidak semua orang mengalami. Dan Tuhan itu kalau nguji kita pasti sesuai dengan kemampuan kita kan Bu. Sesuai dengan kemampuan umatnya. Dan ternyata Ibu mampu mengatasi ya. Jadi ini luar biasa. Terima kasih ya Bu ceritanya. Oke. Demikian video ini menarik banget ya. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang saya saja berkesan banget tadi dengar cerita yang banjir. Yang kedua tentang mungkin mistis bagi sebagian orang, tapi itu ternyata benar-benar dialami ya. Kita harus menghargai itu kisah-kisah semacam itu dan faktanya orang mengalami. Jadi ini sesuatu yang keren banget gitu ya kisahnya. Oke, demikian ya video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya, agar terus terupdate dengan video-video bertema pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.